Halo teman-teman. Kembali lagi di sini. Hari ini kita mau melakukan vlog Wawancarai masyarakat sekitar ya. Tapi masyarakatnya di mana ya Mas Andi? Kayaknya coba cari ke sana dulu aja yuk. Oh, kita jalan dulu aja ya. Kita hanya masyarakat sekitar aja. Oke, baiklah. Yuk, Yuk. let's go. Kita jalan dulu teman-teman mencari masyarakat setempat yang berkenan diwawancarai ya. Ya ini ada mas masyarakatnya. Oh, ada masyarakat toh? Bentar. Ya, ini ada masyarakat ini. Coba Yuk, ditanyain. Kita coba tanya yuk. Selamat sore mas. Selamat sore mas. Kita di sini mau melakukan wawancara mas. Apakah masnya berkenan meluangkan waktu sedikit untuk wawancara kita? Boleh mas. Saya mau bertanya mas, kita kan lagi ada acara wawancara tentang arti sehat dalam hidup. Ya. Menurut masnya sendiri definisi sehat itu apa ya mas? Sehat itu menurut saya pribadi ya mas. Kalau saya sih sehat itu saya artikan sebagai kondisi badan atau fisik atau mental yang cacat atau tidak ada gangguan sama sekali dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu. Oh oke. Pertama saya mau bertanya mas, sini kan saya sudah menyiapkan pertanyaan ya mas ya. Menurut masnya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga pola hidup dan sehat mas? Pola hidup sehat yang pertama dan utama adalah kalau kita mau menjalani sesuatu untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita harus mulai dengan doa ya. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Habis itu pola makan sehat juga harus diperhatikan, makan sayur, makan daging juga nggak berterlalu banyak, diatur pemasukan lemak ke dalam tubuh supaya berat badan tetap stabil atau ideal. Lalu kita juga bisa olahraga contohnya, kita bisa melatih otot kita, tulang kita supaya lebih kuat dan lebih fleksibel untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Yang kedua, apa manfaat yang kita peroleh mas jika kita itu menerapkan pola hidup sehat mas? Oh, banyak sekali kalau manfaat positif. Pertama ya, badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, pola pikir kita bisa lancar, kita bisa cepat mengambil keputusan. Terus kalau mau ada acara yang menggunakan fisik kita bisa stabil kalau digunakan, misalnya nggak cepat capek, badan nggak gampang pegel-pegel. Kalau udah tua apalagi itu kan mesti gampang pegel ya. Ya, betul. Ya, itu salah satu. Oh oke. Untuk pola hidup bersih dan sehat itu gimana sih mas? Kalau pola hidup bersih dan sehat, kalau yang bersih dulu ya. Kalau yang bersih dulu pertama hygiene. Kalau habis keluar dari luar, kita cuci tangan, cuci kaki, cuci muka supaya kita terbebas dari debu ataupun kuman yang berasal dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau habis makan bekasnya dicuci sampai bersih. Itu habis itu kalau untuk sehat, pola hidup sehat tuh ya antara lain nggak merokok. Buat kalian-kalian yang merokok kurangi, kalau bisa dihentikan rokoknya. Habis itu olahraga, pola makan sehat gitu mas. Oke, baik mas. Lalu tujuan untuk melakukan pola hidup sehat itu apa sih mas? Tujuannya kalau saya sendiri cukup simpel ya, supaya pertama nggak sakit-sakitan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyadarkan mengenai apa arti sehat buat pertama keluarga, yang kedua lingkungan, tetangga dan sekitarnya. Itu tujuan pola hidup sehat menurut saya. Mas mau nanya, sejak kapan kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Kalau itu menurut saya sih sejak dini ya, kita harus menerapkan pola hidup sehat itu mungkin mulai sekarang sih. Kalau masnya udah terlambat, mending terlambat daripada enggak gitu loh, karena penyakit bisa menyerang kapan aja, misalnya COVID ini. Kalau dari dulu kita nggak menerapkan pola hidup sehat, mungkin kita bisa kena gitu loh. Jadi makanya saya alhamdulillah menerapkan pola hidup sehat, saya nggak terpapar COVID gitu. Baik mas. Pertanyaan selanjutnya, contoh apa sih mas pola hidup bersih dan sehat itu? Contohnya Ya, pola hidup bersih dan sehat, banyak makanan yang vitamin tinggi, misalnya buah, sayuran. Habis itu daging juga perlu buat kita. Olahraga, jangan merokok, sebisa mungkin jangan pernah merokok. Saya pernah merokok dan ya mas, makan yang sehat gitu kan? Jangan merokok, makan sehat. Yang pertanyaan selanjutnya ini mas, ciri-ciri orang yang melakukan pola hidup bersih dan sehat itu kayak gimana mas? Oh, itu bisa dilihat, bisa dari bentuk fisiknya aja. Itu kayak Biasanya gimana mas kalau bentuk fisik? kalau bentuk fisik ya, secara fisik dia
nafasnya nggak berat, kayak lebih plong gitu loh kalau bernafas ya gitu. Habis itu mungkin kalau diajak jalan-jalan atau berolahraga dia nggak gampang capek itu. Habis itu kalau misalnya berolahraga dia masih mengeluarkan keringat, Yo, masih berkeringat tuh tandanya masih sehat gitu. baik Mas, kayaknya sekian dulu dari wawancara kami. Mohon maaf bila mengganggu aktivitas Masnya sebelumnya. Aman kok Mas. Udah Mas, terima kasih Mas. Ya, Mohon maaf sama-sama. mengganggu. Makasih ya Mas Lukas. Ya Mas. Yo Mas. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada wawancara hari ini adalah apa sih arti kehidupan sehat? Yaitu apa tadi? Ya kita harus melakukan hidup sehat itu sejak dini ya kawan-kawan, Ya, supaya betul. nanti di kemudian hari kita tidak mudah terkena penyakit. Seperti kemarin ini contohnya kayak Mas Lukas tadi bilang pandemi COVID. Kalau kita sedari kecil, sedari dini sudah melakukan hidup sehat, otomatis kita tidak mudahlah terkena virus corona itu sendiri. Ya betul. Jadi pola makan tetap diatur. Kurang-kurangilah makanan-makanan jajanan zaman sekarang itu kurang baik untuk kita, masa kedepannya itu kurang baik Dan sebenarnya. mulai hidup dengan rajin berolahraga agar kedepannya bisa lebih sehat lagi. Ya. Mungkin sekian dari Itu kita aja, bertiga. Untuk hari ini terima kasih teman-teman. Terima kasih.